Pernah nggak kalian datang ke bengkel, terus mekaniknya langsung bilang, "Waduh pak, kalau motor ini kami nggak berani ngerjainnya." Padahal motor yang kalian bawa itu motor harian biasa. Tapi entah kenapa, karena servisnya ribet, spare partnya susah dicari, atau penyakitnya bikin pusing, motor-motor ini punya reputasi buruk di kalangan bengkel pinggir jalan. Di video kali ini, saya akan bahas 7 motor yang seringkali dihindari oleh bengkel pinggir jalan dengan berbagai alasan. Dan kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Otopet. Di posisi ketujuh, ditempati oleh Suzuki Skywave 125. Bagi pemiliknya, Skywave ini adalah salah satu matic ternyaman yang mesinnya terkenal badak. Tapi bagi abang-abang bengkel, arsitektur motor ini tuh over engineering, alias terlalu rumit buat sebuah motor harian. Banyak pekerjaan sepele yang di motor ini malah jadi ribet 2 kali lipat. Contohnya, ada pada posisi box filter udaranya yang berada persis di atas bak CVT. Yang katanya kalau mau lepas bak CVT, harus kalian bongkar box filter karena ada baut yang saling terkait. Jadinya kalau mau servis rutin atau sekedar ganti oli gardan aja, mekanik harus repot-repot membuka box filter gedenya dulu. Belum lagi akses ke rem belakang yang lumayan sempit karena motor itu pakai double shockbreaker. Sehingga beberapa komponen pendukung harus dilepas terlebih dahulu biar pengerjaannya bisa aman. Bagi bengkel umum, Skywave itu nggak sulit secara mekanis, tapi memang membutuhkan waktu ekstra untuk pengerjaannya yang harusnya simpel. Ini emang jadi ciri khas motor Suzuki tahun 2000-an ke bawah. Mereka memang terlalu sering over engineering. Beda nih sama Honda dan Yamaha yang jauh lebih simpel. Tapi memang, hal ini sebetulnya karena part-part motor Suzuki itu jarang rusak. Kalau motor partnya cepat rusak, ya memang dari awal harus didesain buat gampang dibongkar. Terus, musuh bebuyutan lain dari Skywave ini ada di karburator vakumnya. Karbu Mikuni bawaan Skywave ini terkenal super sensitif, apalagi sekarang kan udah berumur. Karet vakumnya gampang banget mengeras, getas dan jadi rusak. Begitu karet ini bermasalah, motor bakal berbat parah. Nah, nyeting karbu vakum Suzuki ini butuh insting dewa dan kesabaran ekstra. Salah sedikit, motor malah nggak mau ngebut. Mau diganti baru? Harga part original Suzuki mahal dan langka. Sedangkan kalau pakai yang KW, settingannya hampir mustahil bisa pas. Makanya, masukin Skywave ke bengkel umum buat servis itu sering bikin mekanik dilema. Bukan karena motornya jelek, tapi karena waktu dan tenaga yang keluar terlalu banyak cuma untuk pengerjaan yang harusnya simpel. Gimana menurut kalian? Komen deh buat yang masih pelihara Skywave. Selanjutnya di posisi ke-6, ada salah satu skuti premium yang juga sangat populer di Indonesia, yaitu Honda PCX. Secara durabilitas, mesin PCX terkenal cukup awet, halus dan jarang membuat masalah besar di bengkel. Mekanik pun sebenarnya sudah sangat familiar dengan konstruksi mesinnya, karena kan basicnya mirip-mirip nih sama lini matic Honda lainnya. Namun jika berbicara tentang area di luar mesin, khususnya bagian kemudi dan kaki-kaki depan, motor ini memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Keluhan yang paling sering dihadapi oleh mekanik bengkel umum adalah saat harus menangani masalah pada area steering bearing atau komstir yang mulai oblak atau terasa kurang nyaman saat melewati jalanan rusak. Proses pergantian komstir pada PCX tidak sepraktis matic biasa, karena PCX menggunakan model stang naked dengan dudukan yang padat. Mekanik harus membongkar hampir sebagian besar panel bodi depan, windshield, hingga area di sekitar lampu utama untuk mendapatkan ruang gerak yang aman saat melepas dan memasang mangkok komstir. Proses pembongkaran bodi depan ini menuntut kehati-hatian yang sangat tinggi. Selain karena kencingan bodi PCX terkenal sangat rapat, area di balik kedok depannya juga terbilang padat oleh instalasi jalur kabel utama, konektor lampu LED, hingga komponen sistem kilas. Mekanik harus bekerja super telaten agar tidak merusak klip bodi maupun soket kelistrikannya yang ada di sana. Selain itu, proses penyetelan kekencangan komstir PCX juga membutuhkan tingkat presisi yang pas nih. Jika setelan terlalu kencang, kemudi akan terasa kaku dan berat, namun jika terlalu kendor, gejala oblak akan langsung terasa kembali. Karakteristik pengerjaan bodi yang padat dan sensitivitas di area kemudi inilah yang bikin servis Honda PCX sering banget membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan motor matic biasa. Makanya,
bengkel pinggir jalan tuh suka nge-skip nih kalau ada pasien PCX dengan kerusakan di bagian komstir. Lah, kan ini motor baru, kenapa nggak dibawa ke beres aja? Kalian yakin motor kalian dikerjakan oleh anak-anak magang? Di posisi kelima, ada saingan PCX, apalagi kalau bukan Yamaha NMAX. Tapi lebih spesifik lagi ialah Yamaha NMAX generasi pertama. Dari segi mesin dari NMAX ini sebenarnya sangat ramah bagi mekanik. Konstruksinya bersahabat dan mayoritas bengkel umum itu sudah hafal luar dan dalam buat benerinya. Tapi ada beberapa detail pengerjaan di luar pemesinan dan penyakit khas bawaan yang sering banget bikin mekanik pusing sendiri. Salah satu keluhan yang paling sering muncul di lapangan adalah proses pembongkaran bodi untuk menjangkau komponen bagian dalam. Ini sebetulnya sama aja dengan PCX. Meski skuter modelan seperti ini emang banyak banget baut dan klip-klip penguncinya. Alasannya demi mempertahankan desainnya yang padat. Bahkan, beberapa posisi baut dan klip pengancing bodi NMAX gen awal ini diletakkan di tempat yang agak tersembunyi. Untuk melakukan pengerjaan yang terlihat sederhana, seperti mengganti kabel gas, memeriksa jalur kabel klakson, atau mengecek soket kelistrikan utama di area depan, mekanik harus membongkar cukup banyak panel bodi penutupnya terlebih dahulu, agar klip plastiknya itu nggak patah. Tantangan berikutnya ada pada varian yang menggunakan sistem rem ABS. Beberapa unit yang sudah tua sering juga ditemukan kasus modul ABS mengalami gangguan akibat kelembapan atau korosi pada sirkuit internalnya. Ketika lampu indikator ABS di panel instrumen menyala dan sistem anti-locknya tidak berfungsi dengan normal, sistem remnya sebenarnya akan kembali seperti cakram biasa. Tapi, proses mendiagnosa kerusakan pada modul ABS ini tidak sesederhana mengecek rem biasa. Mekanik harus memeriksa kebersihan sensor kecepatan di roda, memastikan ring sensor tidak bengkok, hingga mengurut jalur kabel sensornya. Kalau mau benerin rider biasanya dilema nih, karena kan harga komponen modul buat ABS bawaan pabrikan itu lumayan mahal ya. Terus, yang ngerjain juga harus bengkel berpengalaman. Yang kayak gini sih harusnya masuk ke beres sih. Atau kalau nggak mau ribet, ABS-nya itu dicopot aja. Banyak kok yang seperti itu. Toh selama ini, NMAX yang non-ABS aman-aman aja, ya nggak? Di posisi keempat, kita masuk ke kelas sport 2 silinder legendaris yang bikin mekanik itu minum obat sakit kepala. Kawasaki Ninja 250 Fi generasi awal. Sebetulnya benerinnya itu enaknya keberes aja. Cuma kalau keterbatasan dana, harus pinter-pinter cari bengkel yang paham sama motor ini. Beberapa hal simpel seperti buka fairing atau nurunin tangki bensin, emang udah jadi makanan sehari-hari buat motor sport. Tapi, yang bikin abang-abang bengkel benci setengah mati sama Ninja Fi adalah kesulitan sistem injeksi yang mungkin masih jadul. Terus ada penyakit sinkronisasi mesin 2 silindernya yang settingannya itu susah. Belum lagi ada penyakit langganan di area throttle body dan kotornya katup kupu-kupu ganda atau dual throttle valve-nya yang bikin langsa motor ini jadi naik turun nggak jelas atau malah motornya mati-matian. Nah, untuk menyelaraskan hisapan udara ke kedua silindernya agar seimbang, mekanik harus memakai alat khusus bernama vacuum gauge atau carbu tester. Masalahnya, mayoritas bengkel umum pinggir jalan itu nggak punya alat ini. Alhasil, mereka coba pakai metode kira-kira, yang ujung-ujungnya malah bikin mesin pincang, nembak-nembak, dan bensin jadi boros luar biasa. Belum lagi kalau urusannya udah menyenggol kelistrikan, seperti kiprok bawaannya yang rawan jebol hingga bikin aki tekor terus. Atau malah kipas radiator yang mendadak mati karena sensor suhunya error. Drama yang paling menguras batin mekanik adalah harga spare part Kawasaki yang terkenal nggak masuk akal nih mahalnya. Sering banget terjadi mekanik dituduh getok harga nih sama pemilik motor yang nggak paham otomotif. Bayangin aja, harga fuel pump original, sensor-sensor injeksi, atau sekedar packing block Ninja Fi ini jauh lebih mahal dibandingkan kompetitornya seperti Yamaha R25. Bahkan terkadang lebih mahal dari Ninja generasi yang lebih muda. Kombinasi antara butuh ketelitian tinggi, wajib menggunakan alat yang khusus dan resiko diamuk konsumen karena harga part yang selangit, bikin bengkel umum mending nolak halus dan nyuruh pemiliknya langsung ke bengkel resmi aja. Tapi sayangnya bengkel resmi Kawasaki itu nggak tersebar di seluruh daerah seperti dealer Honda. Dan kalaupun ada, harga servisnya udah pasti lebih mahal. Di posisi ketiga, ditempati oleh mantan raja jalanan yang kalau datang ke bengkel, sering bikin mekanik pura-pura sibuk benerin motor lain. Ialah Suzuki Satria FU 150 karburator.
Motor bebek Hyper Underbone ini memang terkenal kencang di masanya, karena kan pakai mesin DOHC. Tapi di balik performanya, mesin Satria FU ini adalah salah satu yang paling dibenci oleh bengkel umum, karena sistem penyetelan klepnya yang nggak pakai baut setelan biasa, melainkan menggunakan lempengan besi kecil bernama sim klep. Kalau di motor biasa seperti Supra atau Mio, setel klep itu tinggal modal kunci ring dan filler gauge aja, beres dalam 15-25 menit. Tapi di Satria FU, penderitaan mekanik dimulai. Mau setel klep doang, mekanik harus membongkar total head cylinder, melepas rantai kamrat, dan mengangkat sepasang noken as untuk mengambil sim yang letaknya ngumpet di bawah mangkok klep. Mekanik wajib mengukur celahnya dengan sangat presisi demi mengembalikan performa motor. Masalahnya, stok ukuran sim di bengkel umum itu seringkali nggak lengkap. Beberapa bengkel bahkan terpaksa menyesuaikan ukuran sim secara manual karena keterbatasan stok. Meskipun metode tersebut sebenarnya bukan prosedur resmi yang direkomendasikan pabrikan, kerjaan yang butuh akurasi hitungan mikro ini akhirnya membuat banyak mekanik berpikir dua kali sebelum menerima Satria FU yang kondisi mesinnya sudah nggak standar. Ditambah lagi, reputasi Satria FU sebagai motor anak muda ini bikin unit yang masuk bengkel itu rata-rata kondisinya udah hancur-hancuran akibat salah modifikasi. Entah top kompresinya udah geser, noken asnya pakai yang variasi murahan, atau jalur olinya udah tersumbat yang bikin head mesin rawan jebol. Terus mau minta bayaran tinggi, motornya aja harganya 3 juta nego. Jadi mending dari awal bilang aja nggak bisa. Di posisi kedua, ditempati oleh motor bebek super yang di masa jayanya jadi impian anak muda, termasuk saya juga nih. Tapi jadi mimpi buruk buat mekanik. Yamaha Jupiter MX 135 generasi pertama. Saat pertama kali keluar, motor ini mendongkrak pasar dengan mesin tegak 135cc berpendingin cairan. Tapi demi mengejar desain bodi yang ramping dan aerodinamis, Yamaha memaksa memadatkan tata letak komponen di dalam rangkanya. Hasilnya, akses pengerjaannya sempit banget nih dan bikin mekanik gampang kehilangan kesabaran. Penderitaan terbesar mekanik adalah saat harus menangani sistem radiator dan area kepala silinder. Posisi packing block dan jalur radiator di MX All ini luar biasa sempit. Sering banget nih ada penyakit di mana radiator bocor dan airnya masuk ke ruang oli mesin akibat seal water pump yang getas. Untuk mengganti seal water pump atau packing yang bocor ini, mekanik harus membongkar hampir seluruh bagian bodi tengah, mencopot karburator, hingga menguras total cairan pendingin. Ruang gerak kunci pas di area ini juga terbatas, sampai-sampai mau ganti busi atau nyetel karburator aja, butuh jari-jari yang lentur dan kesabaran ekstra. Masalahnya makin rumit kalau berbicara soal rantai kampratnya yang gampang kendor dan menimbulkan suara kasar kelotok-kelotok. Desain sasis dari Jupiter MX membuat posisi tonjokan tensioner terhimpit tepat di bawah sasis utama. Mau nyetel atau mengganti tensioner aja, tangan mekanik dijamin bakal lecet-lecet karena bergesekan langsung sama rangka. Mengingat usia motor ini tuh udah tua dan banyaknya komponen plastik sasis yang mulai getas. Pengerjaan yang terburu-buru malah berisiko mematahkan dudukan bodi. Dengan keribetan yang setara bongkar motor sport tapi dengan tarif jasa servis motor bebek biasa, wajar sih kalau banyak bengkel umum yang males gitu kalau melihat MX ini masuk ke bengkel mereka. Akhirnya kita sampai ke posisi pertama, motor yang namanya sampai saat ini masih sering dianggap sebagai bos terakhir nih bagi banyak bengkel umum di Indonesia, yaitu Bajaj Pulsar 180 dan 200 varian UG4. Jika motor-motor sebelumnya membuat mekanik mengeluh karena ruang mesin yang sempit atau harga part yang mahal, Pulsar berada di level tantangan yang berbeda. Motor sport asal India ini sebenarnya memiliki material mesin yang sangat kekar dan tangguh. Yang sering membuat mekanik bengkel umum itu angkat tangan adalah karakteristik arsitektur kelistrikannya yang berbeda total dari standar motor Jepang. Salah satu pembeda utamanya ialah sistem pengaturan kelistrikan bodi yang terpusat dan diatur secara elektronik lewat sebuah modul khusus, bukan menggunakan sistem kabel bodi, sekring, dan relay konvensional seperti motor Jepang pada umumnya. Saklar di stangnya pun sudah menggunakan papan sirkuit terintegrasi yang sensitif terhadap perubahan arus. Ketika motor sudah berumur dan mulai muncul gangguan seperti kabel getas atau soket yang korosi karena air, gejala error yang ditimbulkan bisa sangat beragam dan acak. Menentukan sumber masalah kelistrikan pada Pulsar membutuhkan proses urut kabel yang telaten, pemahaman skema diagram yang baik,
serta alat ukur yang memadai. Bagi bengkel umum yang terbiasa dengan kepraktisan motor Jepang, proses diagnosis yang memakan waktu ini dinilai kurang efisien secara operasional harian. Kerumitan tersebut ditambah lagi dengan sistem pengapian DTSI-nya, atau penggunaan dua busi dalam satu silinder. Sistem ini membutuhkan pemeriksaan yang lebih jeli pada kedua jalur koilnya agar pembakaran tetap seimbang dan mesin tidak berebat. Tantangan terbesar yang bikin saya mikir posisi pertama tepat untuk Pulsar adalah ketersediaan spare part-nya. Sejak dealer resmi Bajaj pada tutup, nyari komponen originalnya itu udah jadi tantangan tersendiri. Mekanik harus memutar otak mencari part substitusi dari merek sebelah atau menunggu pemilik motor berburu part secara online di grup komunitas. Resiko motor harus nginep terlalu lama dalam bengkel hanya untuk mencari satu potong part aja, bikin banyak bengkel lebih memilih untuk menolak halus Bajaj Pulsar demi menjaga kelancaran antrian servis mereka. Kan ada banyak tuh motor yang nginep berbulan-bulan tapi nggak diambil. Dan untuk semua alasan teknis tersebut, Bajaj Pulsar sangat layak menempati posisi puncak dalam daftar kita kali ini. Nah, dari 7 motor ini, motor kalian yang mana? Atau ada motor lain yang sama-sama bikin montir menyerah? Silahkan komen di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.